Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Kita akan belajar masih di tema 1 subtema 2. Kita memasuki pembelajaran 2. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari peta kondisi geografis Indonesia. Nah, sekarang di buku tema itu ada kondisi geografis Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini yaitu letak geografis Pulau Jawa. Karena kita sebagai penduduk Pulau Jawa harus mengetahui kondisi geografis Pulau Jawa ya. Nah, Pulau Jawa itu tidak hanya Jawa Barat ya, tetapi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dan Banten itu termasuk Pulau Jawa. Kemudian Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi dengan batas lautannya sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah utara tadi ya, utara Laut Jawa. Kemudian sebelah barat Selat Sunda dan sebelah timur Selat Bali. Sedangkan untuk batas daratannya sendiri, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia ya. Mungkin yang sudah pernah ke Pantai Santolo, ada yang pernah mungkin di antara kalian yang Pantai Santolo di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut. Itu Pantai Santolo itu perbatasan Indonesia dan Australia ya. Tapi kalian tidak bisa berenang untuk sampai ke Australia melalui Santolo ya. Tetap harus menggunakan pesawat. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Pulau Sumatera, sebelah timurnya berbatasan dengan Pulau Bali dan Madura. Nah, kalian paham sampai sini? Paham ya, mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya, keadaan alam Pulau Jawa itu sendiri, pantai itu masuk ke kategori nama-nama pantai dan laut ya. Pantai, banyak sekali pantai yang ada di Indonesia. Tadi yang sudah Ibu sebutkan ada Pantai Santolo. Nah, dekat Pantai Santolo itu ada Pantai Sayang Helang, itu di daerah Garut ya. Kemudian di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, di Jakarta ada Pantai Ancol, di Anyer ada Pantai Anyer ya di Banten. Kemudian di Banten juga ada, di Lebak Banten ada Pantai Sawarna. Di Sukabumi ada Pantai Sukabumi Pelabuhan Ratu iya. Kemudian di Yogyakarta ada Indrayanti, ada Parangtritis. Nah, apalagi di Yogyakarta ya banyak sekali pantai. Nah, untuk lautnya ada Laut Jawa, Sumatera, Selat Sunda dan Selat Bali. Kemudian nama-nama dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang itu masuk ke dataran rendah, Jakarta juga termasuk ke dataran rendah ya. Kalau Bandung itu masih dingin-dingin ya, masih ada dinginnya. Kemudian nama-nama gunung. Wah, gunung itu banyak sekali ya. Gunung yang ada di Indonesia, di Bandung saja ada Gunung Manglayang. Kemudian kita kalau pergi ke Lembang itu ada Tangkuban Perahu. Di daerah Kuningan, Cirebon, Majalengka ada Gunung Ciremai. Kita ke daerah Sukabumi ada Gunung Gede, Gunung Pangrango. Kemudian kalau ke daerah Jawa ada Merbabu. Kalau ke Garut itu ada Cikuray, ada Papandayan ya, kemudian ada Gunung Guntur juga. Nah, untuk di buku tema halaman 56 halaman 36, itu halaman 36 ya, maaf. Kalian kerjakan ya, kalian membuat peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggal kalian ya. Misalkan sebelah utara rumah kalian, tempat tinggal kalian itu berbatasan dengan daerah apa, sebelah
timurnya apa, sebelah selatannya apa, sebelah baratnya juga apa. Terus di tempat tinggal kalian itu misalkan ada tempat kondisi alamnya ada apa, misalkan ada gunung, saya rumahnya dekat Gunung Manglayang misalkan, seperti itu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Di sana ada teks bacaan tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Sekarang ibu mau membahas dulu apa itu gotong royong. Gotong royong itu termasuk pengamalan sila ketiga ya. Gotong royong itu kita kerjasama dengan orang-orang sekitar kita. Kalau di sekolah misalkan gotong royong membersihkan kelas, berarti sama teman-teman kalian ya, sama kelompok piketnya. Kalau di rumah misalkan sama keluarga kalian, sama ayah, ibu, sama adik, kakak ya, bisa gotong royong. Di lingkungan masyarakat misalkan gotong royong membersihkan selokan misalkan, gotong royong membuat pos ronda misalkan. Nah itu bersama tetangga-tetangga ya. Nah dengan gotong royong ini akan tercipta sikap solidaritas. Tidak ada perbedaan dalam gotong royong, tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, semuanya sama, semuanya bekerja ya. Dengan bergotong royong juga akan lebih memudahkan pekerjaan akan lebih cepat juga pekerjaannya. Nah kalian di rumah itu jangan merasa saya masih anak-anak gitu ya. Nah dibiasakan untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jadi pekerjaan orang tua di rumah, apalagi pekerjaan ibu, bisa ringan karena dibantu itu kalian berarti sudah melaksanakan pengamalan sila ketiga ya. Terlebih juga kan dalam Islam membantu orang tua itu, berbakti kepada orang tua itu hal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Seperti itu. Nah, ini ibu bahas lagi ide pokok ya. Ingat ya, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Kalimat utama itu tidak selalu di awal paragraf, bisa di awal paragraf, di tengah maupun di akhir kalimat. Nah, ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita harus mencari idenya, intinya itu apa sih? Nah, ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Kalau kalimat pengembang itu kalimat yang menjelaskan ide pokok. Jadi, misalkan ide pokoknya ada di kalimat ke-1. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, kebetulan ada di kalimat ke-1 misalkan. Nah, kalimat keduanya itu merupakan pengembangan dari kalimat utama. Kalimat ketiganya juga demikian. Nah, kalian kan sudah belajar ide pokok. Nah, untuk yang ini kalian cari sendiri ide pokok dan kalimat pengembangnya ya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Nanti seperti biasa dikirimkan tugasnya via Japri. Nah, tugas selanjutnya yaitu kalian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Itu ada 2. Kalian pilih salah satu aja, tidak usah dua-duanya dikerjakan. Tetapi ibu minta tidak membuat paragraf satu kalimat. Tidak ada yang namanya paragraf itu satu kalimat ya. Yang namanya paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat ya. Minimal kalian buat 5 kalimat ya. Belajar menulis ya, biar bisa menulis, biar bisa membuat karangan. Maka kalian harus terbiasa membaca. Mau baca apa aja, mau baca koran boleh, mau baca berita dari internet boleh, mau baca komik boleh, mau baca buku kesukaan kalian apapun boleh. Tidak mesti buku pelajaran ya, tapi buku pelajaran juga tidak kalah pentingnya.
Nah, Ibu ingatkan kembali penggunaan huruf kapital ya, huruf kapital atau biasa kalian sebut itu huruf besar. Nah, untuk di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital untuk nama tempat, nama orang itu menggunakan huruf kapital. Kemudian awal paragraf itu harus menjorok ke dalam ya. Tidak ada lagi yang menuliskan paragraf di poin-poinkan. Kemudian setelah paragraf itu kan kumpulan beberapa kalimat tadi itu. Nah, kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Setelah tanda titik, jika kalian mau menulis lagi, kasih jarak, kasih spasi sedikit, dan menulisnya diawali dengan huruf kapital. Ya, kerjakan tugasnya ini. Kalian pilih antara bagian 1 atau 2, tidak usah dua-duanya ya. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham, tetap selalu jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan selalu memohon perlindungan dari Allah, karena sejatinya kesehatan itu hanya pemberian dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.